萧家，萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya. Karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Melihat ke dalam hutan yang luas dan lebat, hanya bisa terlihat pepohonan yang tidak ada habisnya. Di atas lautan pepohonan, beberapa sosok manusia sesekali terlihat terbang. Tatapan tajam mereka yang seperti elang memperhatikan dengan seksama hutan di bawah secara detail. Namun ukuran hutan yang terlalu luas menyebabkan mereka masih tidak dapat menemukan targetnya. Di bawah hutan lebat dan rimbun ada pepohonan yang menjulang tinggi seolah-olah itu menembus langit. Di sekitarnya juga terdapat sejumlah pohon yang tidak diketahui bahkan lebih besar dan lebih tinggi. Itu tidak tampak mencolok. Di puncak pohon ada cabang yang menjulur keluar. Cabang itu dikelilingi oleh dedaunan hutan yang rimbun. Oleh karena itu jika seseorang melihatnya sekilas, dia akan benar-benar kesulitan menemukan hal-hal yang tersembunyi di dalamnya. Suara seseorang yang bernafas saat mereka menahan rasa sakit bisa terdengar di bawah dedaunan yang lebat. Sesaat kemudian daun-daun pepohonan sedikit bergetar dan wajah dengan kerutan tegas terlihat. Kepala itu dengan hati-hati menoleh saat dia mengamati langit yang kosong. Tatapannya kemudian menyapu ke arah di mana beberapa sosok manusia telah menyebar sebelum menghela nafas pelan dan duduk di dahan yang tebal. Punggungnya bersandar pada batang pohon dan keringat dingin pun berulang kali mengalir dari dahinya. "Guru, apakah kamu masih di sini?" Xiaoyan menghela nafas panjang bergumam pelan di dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, suara tua yang agak lelah menjawab dari dalam hati Xiaoyan. "Rekan kecil, kali ini semuanya tidak terlalu bagus. Ini adalah beban yang sangat besar dan menyebabkan kelelahan yang luar biasa saat menggunakan Angry Buddha Lotus Flame 2 kali berturut-turut. Jika kamu tidak membiarkanku mengkonsumsi 7 Magical Green Spirit Saliva, aku mungkin akan tertidur sekali lagi." Xiaoyan tertawa pahit dan berkata, "Aku terlalu egois kali ini, namun ayahku hilang. Aku tahu, kamu sangat peduli dengan ayahmu. Jika tidak mengingat karaktermu, tidak mungkin kamu akan begitu sembrono untuk menyerang sekte Misiklot dan bahkan membunuh Yunleng di depan umum." Yao Lao tersenyum sebelum melanjutkan. "Namun, kamu juga tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Selalu ada sesuatu yang harus dilindungi dengan nyawa." "Terima kasih, Guru." Xiaoyan menghela nafas lega dan bersyukur. "Kenapa berterima kasih?" Yao Lao tertawa. "Rekan kecil, kita masih dalam batas-batas pengaruh sekte Misiklot. Karena itu kita harus pergi dari sini sesegera mungkin. Meskipun Yun San mungkin terluka parah setelah terkena 2 Angry Buddha Lotus Flame terus-menerus, para tetua dan diaken dari sekte Misiklot itu bukanlah orang yang tidak berguna. Apalagi ada Do Huang lainnya, Yun Yun. Aku saat ini telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual karena api teratai Buddha yang marah ini. Selain itu, pukulan Yun San tadi telah meninggalkan jejak energi di dalam tubuhmu. Aku saat ini hanya dapat mencoba yang terbaik untuk menekan pancaran jejak energi yang mengenaimu. Jika aku memaksa menghancurkannya, Yun San akan segera merasakannya." Xiaoyan mengangguk pelan, tinjunya secara bertahap mengencang saat dia mengangkat kepalanya. Tatapannya melewati celah kecil di antara dedaunan dan menatap langit biru. Hatinya jelas mengetahui niat membunuh yang dimiliki Yun San terhadapnya. Pada saat ini sekte Misiklot mungkin sudah mencurahkan seluruh kekuatannya untuk menangkap Xiaoyan. Dalam kondisinya saat ini, dia paling banyak bisa menangani hanya beberapa murid saja dari sekte Misiklot. Pertama-tama, mari kita pergi jauh ke pegunungan untuk menghindari regu pencari dari sekte Misiklot. Saat ini aku dalam kondisi yang tidak enak dilihat. Jika aku tidak membiarkan luka-luka ini sembuh dengan baik, Kemungkinan melarikan diri juga akan menjadi masalah, ujar Xiaoyan sambil menyeka noda darahnya.
Itu bagus, seorang alkemis tidak perlu khawatir tentang cedera. Meskipun lukamu kali ini cukup parah, dengan guru saat ini terjaga, aku akan membiarkanmu pulih secepat mungkin, Yao Lao berkata sambil tersenyum. Xiaoyan mengangguk, dia memiliki keyakinan mutlak pada keterampilan pemurnian Yao Lao. Dia meraih batang pohon dengan tangannya dan perlahan bangkit. Saat ini ada tim pencari yang terdiri dari sekte misi Cloud berada di timur, selatan, dan utara dari posisi kita saat ini. Karena itu kita hanya bisa melarikan diri dari sisi barat hutan. Selain itu, perhatikan sosok di langit. Sebagian besar dari orang-orang itu adalah sesepuh dari sekte misi Cloud, dan kekuatan mereka setidaknya dari kelas Douwang. Jika kamu terlihat oleh salah satu dari mereka dalam keadaan seperti ini, itu akan merepotkan. Aku tahu, Xiaoyan menjawab. Dia dengan hati-hati membelah dedaunan menyapu pandangannya ke bawah. Ketika dia tidak menemukan jejak bahaya, dia menggunakan tangannya untuk memeluk batang pohon dan dengan cepat meluncur ke bawah seperti monyet yang lincah. Suara yang dipancarkan saat dia mendarat nyaris tidak terdengar. Tatapan tajam Xiaoyan dengan cepat memindai sekelilingnya. Dia kemudian berdiri dan berlari ke dalam hutan lebat. Tepat saat dia memasuki lautan tanaman yang lebat, cahaya 7 warna langsung menyala. Segera Xiaoyan menghentikan langkahnya saat seluruh tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Sesaat kemudian dia tidak bisa menahan kegembiraan. Cahaya 7 warna itu berasal dari Heaven Swallowing Python yang telah berubah menjadi bentuk ularnya. Bagi yang lain sangat sulit mencoba menemukan Xiaoyan, tetapi untuk Heaven Swallowing Python yang telah hidup bersama dengan Xiaoyan sejak kelahirannya, bahkan bau sekecil apapun di udara akan diketahuinya. Hai anak kecil, apakah sekarang giliranmu untuk mengendalikan tubuh? Xiaoyan mengulurkan tangannya. Heaven Swallowing Python dengan patuh menggoyangkan, menjulurkan lidahnya dan mengeluarkan suara mendesis ke Xiaoyan. Itu bagus. Sudut mulut Xiaoyan terbuka ketika dia melihat aksi Heaven Swallowing Python. Kegembiraan di wajahnya sulit disembunyikan. Meskipun kekuatan Heaven Swallowing Python tidak sebesar milik Ratu Medusa, anak kecil ini tidak seperti yang mulia. Dia akan habis-habisan atas perintah Xiaoyan selama dia memberinya cukup makanan. Di sisi lain, Xiaoyan sangat marah mengingat bagaimana Ratu Medusa hanya berdiri diam di sampingnya selama pertarungan besar dengan Yun San sebelumnya. Xiaoyan keluar dari semak-semak. Dia juga sedikit ragu saat dia bergumam pelan. Pegunungan di belakang gunung awan berkabut terhubung langsung ke pegunungan binatang ajaib. Secara logis, aku seharusnya sudah masuk ke pegunungan Magical Beast, bukan? Tapi, mengapa sampai sekarang belum bertemu dengan binatang ajaib yang mencoba menghentikanku satupun? Itu karena Heaven Swallowing Python di lengan bajumu, ujar Yao Lao. Heaven Swallowing Python adalah binatang unik kuno. Binatang ajaib biasa akan merasakan ketakutan di dalam hati mereka saat mencium aromanya. Selain itu, dia saat ini memiliki kekuatan kelas Douwang. Binatang ajaib biasa mana yang berani menunjukkan diri di depannya? Jadi ini adalah berkah dari anak kecil ini. Xiaoyan tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Dia dengan lembut menepuk lengan bajunya dan tertawa pelan. Tapi kelompok sekte misi Cloud yang datang untuk mencarimu tidak seberuntung itu. Dari apa yang aku tahu, mereka diserang oleh setidaknya 3 gelombang binatang. Meskipun mereka tidak terlupa, kecepatan mengejar mereka telah berkurang dalam jumlah yang cukup besar. Yao Lao tersenyum dan berkata dengan bangga. Xiaoyan tertawa, tatapannya sekali lagi menyapu ke sekeliling. Tetapi dia belum menemukan tempat persembunyian yang terbaik. Di hutan yang dipenuhi dengan pohon-pohon besar dan binatang ajaib, ingin menemukan tempat untuk bersembunyi dari bahaya yang juga bebas dari gangguan tidak diragukan lagi agak sulit. Namun Xiaoyan dianggap cukup beruntung. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, dia akhirnya menemukan tempat yang bagus. Dia melirik jurang gelap yang tampaknya tak berdasar. Kemudian mengangkat kepalanya perlahan menyapu pandangan ke dinding gunung terjal di sisi yang lain. Sesaat kemudian, tatapannya tiba-tiba berhenti di gua yang gelap. Gua gunung ini berada sekitar 10 meter lebih dari puncak gunung. Tampaknya tidak diciptakan oleh manusia. Sebaliknya itu tampaknya dibuat oleh sejenis binatang ajaib bercakar yang tajam. Tempat ini adalah tempat yang luar biasa, bahkan tertutup kabut. Jika ada orang yang terbang di atas, mereka akan mengalami kesulitan besar untuk membedakan apapun. Ekspresi Xiaoyan membawa kegembiraan saat dia mempelajari posisi gua gunung yang gelap itu. Bahaya dari pegunungan Magical Beast tidak ada bandingannya. Dengan bahaya mengintai di mana-mana, jika seseorang tidak berhati-hati dalam berurusan dengan mereka, bahkan mereka tidak akan tahu bagaimana mereka akan mati. Xiaoyan mengangkat lengan bajunya dengan lembut
dan Heaven Swallowing Python muncul. Jarinya menunjuk ke arah gua gunung, mengeluarkan desisan dan berubah menjadi kilatan 7 warna, melesat langsung ke dalam gua. Sosok hitam besar dengan cepat melesat keluar dari dalam gua. Itu adalah binatang ajaib terbang dengan penampilan garang yang ketakutan saat terbang keluar, mengeluarkan jeritan mengerikan dan menembak langsung ke arah langit. Akhirnya menghilang di cakrawala. Itu sebenarnya adalah binatang singa bersayap. Ini adalah Magical Beast peringkat 3 yang bisa bersaing dengan Dadoshi. Xiaoyan tercengang saat dia melihat Magical Beast besar yang telah melesat ke langit. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Beruntung aku mendapat bantuan dari Heaven Swallowing Python. Kalau tidak, dengan keadaanku saat ini, kemungkinan besar aku harus menghabiskan banyak kekuatan untuk mengusirnya dari gua. Xiaoyan mengangkat tangannya dan Heaven Swallowing Python kembali ke lengan bajunya, mengepakkan sayap dan terbang ke dalam gua sambil merasa yakin. Mendarat di batu gunung yang keras dan gelombang warna pucat melonjak ke wajahnya tiba-tiba. Xiaoyan mengeluarkan beberapa batuk yang sangat intens. Aku memang terluka parah. Hanya menggunakan sayap awan ungu selama beberapa menit saja, bagian dalam tubuhku menjadi seperti ini. Xiaoyan menyeka benang darah yang mengalir dari dalam sudut mulutnya saat dia berkata dengan senyum pahit. Dia pun perlahan berjalan ke bagian dalam gua yang cukup luas. Meskipun bau busuk yang samar-samar bertahan, menyebabkan Xiaoyan sedikit mengernyit, dia saat ini dihadapkan dengan pengepungan dari segala arah. Tentu saja dia tidak peduli tentang hal-hal sepele seperti ini. Dia menjentikan jarinya dan beberapa batu cahaya bulan ditembakkan dari dalam cincin luar angkasa. Dan beberapa batu cahaya bulan ditembakkan, mendarat dengan mantap di dalam celah di dinding gunung dan cahaya redup segera bersinar dan meresap ke seluruh gua. Xiaoyan pun mengamati bagian dalam gua yang terang dan kemudian melihat langit di luar yang sudah benar-benar menjadi gelap. Dia berpikir dengan tenang sejenak sebelum datang ke pintu masuk gua. Menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong batu besar untuk menghalangi lebih dari setengah pintu masuk, agar tidak terlalu jelas terlihat di kegelapan malam. Setelah menyelesaikan semua tugas ini, Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega. Pada saat ini, kelelahan karena melarikan diri selama hampir 1 hari benar-benar menyebabkan kelopak matanya menjadi semakin berat. Sekarang bukan waktunya untuk istirahat. Sama seperti Xiaoyan tidak bisa lagi menahan dan hendak meletakkan kepalanya di tanah dan tertidur lelap, suara Yao Lao tiba-tiba terdengar, membuat Xiaoyan terkejut. Kelopak matanya yang hendak ditutup dibuka dengan tergesa-gesa. Dengan tawa pahit, dia dengan cepat mundur 2 langkah dan menemukan platform batu bersih tempat dia bisa duduk bersila. Cincin hitam gelap bergetar lembut, tubuh ilusi Yao Lao perlahan melayang keluar. Guru, Xiaoyan menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung saat melihat Yao Lao muncul. Yao Lao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan cincin penyimpanan di jari Xiaoyan meninggalkan tangannya. Akhirnya itu tergantung di atas telapak tangan Yao Lao. Kamu harus terlebih dahulu memulihkan diri dari kekacauan di dalam tubuhmu. Aku akan memperbaiki beberapa pil obat yang dapat membantu mempercepat pemulihan cedera dalammu. Kamu harus pulih secepat mungkin. Kalau tidak, itu akan terlalu berbahaya. Kekuatan spiritual Yao Lao menyapu bagian dalam cincin penyimpanan. Xiaoyan mengangguk, membentuk segel pelatihan di depannya, serta memejamkan mata dan nafasnya yang semula tergesa-gesa, berangsur-angsur menjadi tenang dan lambat. Yao Lao mengangguk puas ketika dia melihat Xiaoyan telah menenangkan pikirannya dan memasuki kondisi penyembuhan yang begitu cepat. Dia menjentikan jarinya sedikit dan ramuan obat menyala muncul dari dalam cincin penyimpanan. Satu persatu melayang di sekitar Yao Lao. Anak kecil ini benar-benar menyimpan cukup banyak bahan obat. Ini benar-benar menyelamatkanku dari kesulitan mencari obat. Saat Yao Lao mempelajari ramuan obat yang tergantung di sisinya, dia mengangguk sedikit sebelum melambaikan tangannya. Api berwarna putih tebal membumbung dan terbakar. Ramuan obat dengan cepat dilemparkan ke dalam api satu demi satu. Dibandingkan dengan metode yang digunakan Xiaoyan untuk memurnikan pil obat di pertemuan besar alkemis, metode pemurnian halus Yao Lao menyebabkan semua orang benar-benar memahami apa itu Grandmaster Alkemis. Penyembuhan berlanjut selama hampir 2-3 jam. Baru saat itulah kelopak mata Xiaoyan yang matanya tertutup rapat sedikit gemetar. Dia kemudian perlahan membuka matanya. Setelah 3 jam penyembuhan, wajahnya yang semula pucat pasi menjadi berangsur-angsur segar kembali. Ekspresinya menjadi sedikit lebih cerah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yao Lao yang berdiri di pintu masuk gua. Mengamati pergerakan di luar setelah menyelesaikan pemurnian beberapa waktu yang lalu.
Yao Lao membalikkan tubuhnya menjentikan jari dengan sebuah pil obat yang berwarna zamrud ditembakkan ke arah Xiaoyan. Minumlah, dengan ini luka-luka di dalam tubuhmu seharusnya bisa sembuh total. Efek obat dari Triline Green Spirit Pill yang kamu konsumsi sangat kuat dan kamu tidak dapat menyerap semuanya. Aku telah mencampur Bone Chilling Flame dalam pil obat ini. Kamu mungkin akan merasa sedikit sakit setelah mengkonsumsinya. Namun itu mampu menguap dan melepaskan semua efek obat yang menumpuk di dalam tubuhmu. Kali ini kamu dapat menggunakan kesempatan ini untuk menyerapnya. Benar-benar tergantung pada keberuntunganmu, seberapa banyak kekuatanmu dapat ditingkatkan. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Cukup banyak cacat telah muncul di tubuhmu selama aku tidak ada. Racun pembakaran itu juga merupakan hal yang kejam. Setelah kamu pulih, aku akan memikirkan cara untuk membantumu menyelesaikannya." Hati Xiaoyan terasa hangat saat dia mendengar begitu banyak kata yang didengungkan oleh Yao Lao. Dia mengangguk sedikit, jauh lebih nyaman dengan guru yang berada di sampingnya. Perasaan itu seperti seorang anak kecil yang menemukan dukungan yang dapat diandalkan, membuatnya merasa tenang. Xiaoyan masukkan pil obat ke dalam mulutnya dan sekali lagi menutup matanya. Yao Lao tersenyum dan mengangguk saat melihat Xiaoyan menutup matanya dan sekali lagi memulai penyembuhannya. Dia duduk di dekat pintu masuk gua dan dengan sembarangan memainkan dan memutar cincin penyimpanan yang diambil dari tangan Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, jarinya sedikit bergetar dan suara yang lembut keluar dari mulutnya. Yao Lao menjentikan jarinya dan pecahan batu giok berwarna hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Telapak tangannya pun dengan lembut menggosok potongan batu giok yang rusak ini dan tatapannya menjadi agak terpaku. Potongan batu giok berwarna hitam ini secara mengejutkan adalah merupakan barang murah yang diperoleh Xiaoyan saat kembali dari asosiasi alkemis saat mencari harta karun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.